Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kelompok kami yang beranggotakan Dimas Nurhilman, Muhammad Randika Dakwa Armanto, dan Sulistio. Kami hari ini akan menjelaskan materi bubble short pada mata kuliah struktur data. Materi yang akan kami sampaikan, yang pertama adalah definisi bubble short, menjelaskan tentang apa itu bubble short. Yang kedua, implementasi bubble short, menerapkan algoritma bubble short pada C++. Dan yang terakhir, menjelaskan proses sorting array, menjelaskan langkah proses pengurutan. Materi yang pertama yaitu definisi bubble sort. Algoritma bubble sort merupakan proses pengurutan yang secara berangsur-angsur berpindah ke posisi yang tepat. Karena itulah dinamakan bubble yang artinya gelembung. Algoritma ini akan mengurutkan data dari yang terbesar ke yang terkecil, ascending atau sebaliknya, descending. Secara sederhana bisa didefinisikan algoritma bubble sort ini adalah pengurutan dengan cara pertukaran data dengan data di sebelahnya secara terus-menerus sampai dalam satu iterasi tertentu tidak ada lagi perubahan. Selanjutnya itu implementasi bubble sort. Di sini sudah ada codingan C++ tentang bagaimana pengimplementasian dari bubble sort. Bisa dilihat dari yang pertama itu di baris kelima. Baris kelima ini mendeklarasikan fungsi void bubble sort dengan menerima inputan R dan N yang bertipe integer. Lalu di baris keenam ini mendeklarasikan variabel I dan J. Lalu untuk perulangan, dan tem ini untuk variabel penukaran sementara. Lalu di baris 7 dan 8 ini melakukan perulangan sebanyak n dan perulangan sebanyak nilai variabel n dikurangi i dan dikurang 1. Lalu di baris ke-9 sampai 13 ini baris ini itu melakukan pengecekan kondisi jika nilai variabel r pada indeks ke j lebih besar dari nilai variabel r pada indeks ke j plus 1, maka melakukan penukaran nilai variabel. Lalu di baris ke-19, di baris ini mendeklarasi variabel array n, i, dan j yang bertipe integer. Lalu di baris ke-20 sampai 21, ini melakukan input nilai dari user untuk variabel n yang digunakan sebagai jumlah data. Lalu baris 22 sampai 25 ini melakukan input nilai dari user untuk variabel array dari setiap data. Dan di baris 26 ini memanggil fungsi bubble sort dengan memasukkan variabel array dan n. Lalu di baris 27 hingga 31 ini menampilkan hasil pengurutan bubble sort. Langsung saja kita coba pengimplementasiannya. Pertama itu memasukkan jumlah elemen. Di sini kami mencoba 6 elemen. Lalu masukkan nilai. Nilai yang pertama itu 43, lalu 36, selanjutnya ada 11, lalu ada 70, lalu ada 105, dan yang terakhir 4. Coba. Seperti inilah hasil pengurutannya. 4, 11, 36, 43, 70, dan 105. Oke, selanjutnya kita uraikan proses sorting array-nya tadi. Sesuai pengimplementasian, tadi array-nya ada 6 elemen. Nilainya ada 43, 36, 11, 70, 105, 4. Nah, di sini karena ada 6 elemen yang sesuai putarannya ada 6. Kalau misalnya elemennya kurang dari 6 bisa menyesuaikan. Pertama kita putaran pertama. Di sini array-nya masih normal, masih semula. Ada 43, 36, 11, 70, 105, 4. Lalu proses ke-1 kita tukar nilai pertamanya 43 dengan 36 yang
lebih kecil mana. Kalau misalnya lebih kecil ada di kanan, ditukar ke kiri. Di situ terlihat ada angka 36 dan 43. Yang lebih kecil angka 36 dan ditukar posisinya. Ya, jadi proses ke-1 arraynya berbentuk 36, 43, 11, 70, 105, 4. Lalu pada proses kedua kita tukar nilai kedua dan nilai ketiganya. Kita lihat sini ada nilai 11 dan nilai 43. Karena di sini nilai 11 lebih kecil dari nilai 43, jadi tidak diubah. Jadi nilainya sama. Dan arraynya pun sama. 36, 11, 43, 70, 105, 4. Dan proses ketiga, di sini kita tukar nilai ketiga dan nilai keempat, yaitu nilai 43 dan nilai 70. Di sini terlihat nilai 43 lebih kecil dari nilai 70, lalu tidak ada pertukaran sama sekali. Jadi kita samakan arraynya seperti di atas, 36, 11, 43, 70, 105, 4. Lalu ke proses terakhir, kita tukar nilai ke-5 dan nilai ke-6. Di situ ada nilai 105 dan 4. Lebih kecil nilai 4 karena nilai 4 lebih kecil, nilainya diubah ke kiri. Jadi arraynya berubah menjadi 36, 11, 43, 70, 4, 105. Lalu selanjutnya ke putaran kedua. Dan di sini putaran kedua arraynya berubah, tidak seperti yang awal. Yang seperti awal kan 43, 36, 11, 70, 105, 4. Nah, di putaran kedua ini mengikuti array terakhir di proses kelima di putaran pertama. Tadi nilai terakhirnya 36, 11, 43, 70, 4, 105. Proses pertamanya sama seperti tadi, kita tukar nilainya, di mana nilai pertama 36 dan nilai kedua 11. Lalu kita tukar yang lebih kecil, karena nilai lebih kecilnya 11, maka 36 dan 11 ditukar, tempatnya jadi 11, 36. Lalu selanjutnya 43, 70, 4, 105. Lalu di proses kedua kita tukar nilai kedua dan nilai ketiga, yang dimana nilainya 36 dan 43. Karena 36 lebih kecil daripada 43, jadi tempat nilainya sama. Lalu di proses ketiga kita tukar nilai ke-3 dan ke-4, karena nilai 43 dan 70 itu lebih kecil 43, tempatnya pun tidak diubah. Di proses keempat kita ubah nilai ke-4 dan ke-5, karena nilai 4 lebih kecil dari 70, maka 4 diubah ke kiri. Di proses keempat kita lihat ini nilai ke-5 dan 6, karena nilai 70 lebih kecil dari 105, maka nilainya tidak berubah. Jadi proses kelima, array terakhirnya 11, 36, 43, 4, 70, 105. Selanjutnya ke putaran ketiga. Nah, di putaran ketiga tadi array terakhirnya 11, 36, 43, 4, 70, 105. Di proses pertama kita tukar, kalau misalnya ada yang lebih kecil, karena di sini 11 lebih kecil dari 36, tidak ada pertukaran. Di proses kedua kita lihat 36 dan 43, karena 36 lebih kecil, tidak ada pertukaran. Di proses ketiga karena 43 dan 4 lebih kecil nilai 4, lalu ditukar tempatnya, jadi nilai 4 ditukar ke kiri. Di proses ke 4 nilai ke 4 dan nilai ke 5 dan ke 6 itu tidak ada pertukaran, karena nilai 70 lebih kecil dari 105. Lalu di proses kelima nilai array terakhirnya adalah 11, 36, 4, 43, 70, 105. Lanjut ke putaran keempat. Di putaran keempat nilai array terakhirnya 11, 36, 4, 43, 70, 105. Di proses pertamanya tidak ada pertukaran karena 11 lebih kecil dari 36. Di proses keduanya terjadi pertukaran, yaitu angka 4 karena angka 4 lebih kecil dari angka 36. Di proses ketiga tidak ada pertukaran karena 36 lebih kecil dari
angka 43. Di proses keempat tidak ada pertukaran karena 43 lebih kecil dari angka 70. Di proses kelima tidak ada pertukaran juga karena angka 70 lebih kecil dari 105. Selanjutnya dilanjut ke putaran kelima. Pada putaran kelima, lanjut dari putaran keempat proses kelima, yaitu angkanya ada 11, 4, 36, 43, 70, dan 105. Proses ke-1, angka pertama dan angka kedua terjadi pertukaran karena 4 lebih kecil. Proses kedua, angka kedua dan ketiga, yaitu 11, 36, tidak terjadi pertukaran. Proses ketiga, angka ketiga dan keempat tidak terjadi pertukaran karena 36 lebih kecil. Proses keempat, angka keempat dan 5 tidak terjadi pertukaran. Proses kelima, angka kelima dan 6 tidak terjadi pertukaran. Lanjut ke putaran ke-6. Pada putaran ke-6, dari lanjutan putaran kelima proses kelima, dengan angka 4, 11, 36, 43, 70, dan 105, proses pertama sampai kelima sudah tidak terjadi pertukaran karena urutannya sudah sesuai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Dari analisis proses pengurutan sebelumnya, terdapat 6 kali putaran dan setiap putaran memiliki 5 proses. Pada saat putaran kelima sudah selesai tetapi tetap melakukan putaran sampai ke-6. Karena ini yang menjadikan kelemahan algoritma bubble sort yang masih kurang efisien. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.